Jadi di video kali ini aku akan sharing ke kalian semua hasil endoskopi aku, diagnosanya apa, dan obat-obatan apa saja yang aku minum ya setelah melihat diagnosa atau setelah melihat hasil endoskopinya. Dan kapan sih waktu yang tepat untuk kita harus endoskopi. So buat kalian yang penasaran, nonton sampai selesai video ini dan jangan lupa subscribe agar aku semakin semangat buat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel Adifa dan Bunda. Kali ini Bunda akan kembali sharing pengalaman lagi. Dan untuk video ini pasti sudah banyak banget yang nungguin, karena dari kemarin itu banyak yang nge-DM, WA, ngechat, nanyain, Bun, kapan sih ngupload hasil endoskopinya? Nah, jadi sebenarnya Bunda itu endoskopinya pada tanggal 23 September, hari Kamis yang lalu ya. Tapi karena Bunda banyak banget kesibukan, apalagi kan kemarin Bunda pada saat kambuh-kambuhnya GERD Bunda itu nggak ngevlog ya, nggak bikin video, itu tetap upload di YouTube, tapi itu video-video yang sudah dibuat sebelumnya, karena Bunda itu ngupload video ada jadwalnya ya, jadi harus diupload seperti itu. Nah, dan untuk penampilan Bunda kali ini berbeda dengan biasanya ya, karena Bunda habis olahraga. Ternyata untuk penderita GERD dan juga asam lambung itu wajib banget olahraga ya, agar tetap sehat, terjaga ototnya, sendinya, dan juga tulangnya ya. Dan tentunya kita harus hidup sehat, dan Bunda berolahraga dan tetap mengkonsumsi susu Unlearn. Dan untuk susu Unlearn Activit ini dapat dikonsumsi oleh usia ya, pria dan wanita yang berusia 19 hingga 50 tahun ya, siapa saja. Nah, gimana Bun kalau misalnya aku usianya 19 tahun tapi aku GERD misalnya? Boleh ya. Jadi menurut dokter, kemarin Bunda itu habis Zoom ya dengan dokter. Makanya Bunda juga nanya, untuk penyakit asam lambung dan GERD apakah boleh minum susu Unlearn? Karena ini rendah lemak ya. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau misalnya kondisi kesehatan lambung kita merasa baik-baik saja, boleh, tapi jangan berlebihan ya. Tapi kalau Bunda minumnya ini setelah makan nasi karena takut lambungnya kumat lagi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi Bunda memutuskan endoskopi ini sebenarnya bukan hal yang mudah ya. Kenapa Bunda putuskan untuk melakukan endoskopi? Karena ini asam lambung dan GERD Bunda itu kambuh mulu ya. Pokoknya sebenarnya sih Bunda mengalami MAH itu dari SMA, tapi itu masih tergolong ringan banget karena dengan mengkonsumsi obat-obatan yang dijual bebas ya, Bunda tidak usah sebutkan mereknya, pokoknya banyak yang dijual bebas, itu alhamdulillah sembuh dan membaik. Jadi Bunda masih bisa lah ya diobatin, ke dokter juga bisa. Tetapi untuk kategori apa sih agak berat gitu ya, jadi menurut aku ini kategori serius itu sekitar 2 tahun yang lalu, Bunda masih ingat, itu pada tahun 2019 bulan Oktober ya, udah hampir 2 tahun. Itu mulai parah ya, bukan lagi ringan. Jadi Bunda itu GERD, ada serangan, itu Bunda ingat pada saat itu siang-siang pulang kerja, kok aneh ya, dihampir rasa takut lah. Pokoknya yang GERD dan asam lambung pasti udah tahu rasanya kayak gimana ya, sampai ngap, sesak, dan juga GERD itu kan sampai ke tenggorokan ya, dan juga ke dada. Jadi itu benar-benar Bunda nggak nyaman. Seringkali konsultasi ke dokter ya, ke dokter umum, ke dokter klinik, dikasih obat ya, dan itu menurut aku masih bisa diatasi. Hari demi hari Bunda lewati itu tetap aja baikan, kambuh lagi, ke dokter lagi, baikan, kambuh, ke dokter lagi. Nah, dan juga Bunda sempat mengkonsumsi ramuan-ramuan ya seperti kunyit, jahe, pokoknya Bunda selalu searching di YouTube lah, di googling. Pokoknya Bunda tuh pengen sembuh karena nggak enak banget ya ternyata kalau kita kena asam lambung atau GERD, apalagi kalau misalnya udah parah. Nah, dari situ Bunda mulai hati-hati ya, jaga pola makan, menjauhi makanan pedas, sambal-sambal ya, tomat juga Bunda nggak konsumsi karena asem ya. Kemudian soda, kopi, pokoknya kafein Bunda juga nggak ngeteh. Tepung-tepung juga seperti tepung terigu ya. Kemarin juga ada yang komen, katanya tepung nggak boleh, tapi tepung Garut kok bisa. Tepung Garut boleh, itu bagus ya, kayak tepung tapioka, kanji juga bagus.
Kemudian Bunda juga mengkonsumsi seperti madu-madu ya, madu untuk lambung seperti madu Z-Smack itu juga bagus menurut aku, dan ternyata itu tidak menyembuhkan guys ya, itu hanya meredakan saja. Dan untuk kambuh-kambuhnya parahnya itu ya, yang Bunda rasakan itu karena yang tahu kondisi kesehatan kita itu kita sendiri ya, bukan orang lain. Jadi apa yang kita rasakan pasti kita sendiri. Jadi Bunda kambuh-kambuhnya itu sekitar bulan Agustus ya, pokoknya sekitar 1 bulan lebih ini Bunda merasa itu perutnya sering begah ya, sendawa mulu, dan juga nggak enak. Setiap sore itu pasti perutnya tuh kayak kembung gitu ya, gede, keras banget. Sendawa, kadang susah sendawa lah ya, kadang sampai muntah. Makan salah, nggak makan salah, jadi ya diisi serba salah, nggak diisi juga salah. Nah Bunda ke dokter praktek lagi yang dekat rumah, karena kan masih COVID-19 ya, jadi Bunda takut banget untuk ke rumah sakit. Jadi Bunda putuskan, udahlah nggak usah pakai asuransi atau BPJS, bayar aja, mending aku sehat. Aku ke dokter praktek lagi yang dekat rumah, itu sebenarnya cocok banget ya kalau keluarga aku lagi sakit, dibawa di situ alhamdulillah sembuh. Tetapi kali ini pada bulan Agustus itu Bunda dari sana ternyata setelah minum obat itu reda, tapi beberapa hari kambuh lagi ya. Pokoknya setelah minum obat itu reda sedikit dan beberapa lama kambuh lagi. Akhirnya Bunda memutuskan untuk ke puskesmas, dan kebetulan pada saat itu ya hari Minggu Bunda dinas sore ya, atau dinas siang, pulang jam 7 malam. Jadi dari kantor itu aku setengah 8 dan kehujanan ya, itu kurang lebih sebulan yang lalu lah ya. Nah nyampe di rumah itu aku udah kayak orang oleng banget ya, pusing, mual, muntah enggak, pokoknya perutnya itu kayak gede banget. Pokoknya aku takut itu penuh dengan angin, ditepuk-tepuk itu kayak bunyi banget kayak gendang. Makanya dari situ aku takut banget sampai nggak bisa tidur, minum madu. Aku sempat minum madu Z-Smack, kemudian juga minum makan juga tepung angkrik atau tepung Garut ya, tetap aja sama, cuma reda sebentar. Akhirnya tanpa berpikir panjang, keesokan harinya hari Senin, aku masih ingat pada saat itu aku langsung ke puskesmas minta rujukan. Aku keesokan harinya langsung dijadwalkan USG ya, untungnya. Karena kata dokter yang nanganin aku, dokter spesialis penyakit dalam, jangan ditunda-tunda, takutnya ada yang berbahaya. Nah akhirnya keesokan harinya aku izin lagi, nggak masuk kerja ya, karena benar-benar aku pengen sehat. Pada satu hari Selasa aku dijadwalkan untuk USG jam 12 siang, tapi disuruhnya datang jam 9 ya, karena ambil nomor antrian dulu. Jadi kita disuruh puasa 6 jam sebelum USG. USG-nya jam 12, ternyata meleset aku di USG itu sekitar jam 1 atau setengah 2. Pada saat di USG aku deg-degan ya. Sebelumnya juga udah aku cerita di video sebelumnya, ternyata nggak ada apa-apa. Takutnya kayak ada batu empedu atau misalnya ada kelainan di ginjal atau di di kandungan atau di rahim, amit-amit sih ya, nuzubillah min zalik. Alhamdulillah semuanya aman. Kata dokter yang USG aku, ini Bu semuanya aman, gak ada apa-apa. Nanti akan dijelaskan lagi ke dokter spesialis penyakit dalam. Tapi ini dari aku gak ada masalah. Alhamdulillah sedikit lega ya. Nah pada saat jadwal kontrol aku, kalau nggak salah waktu itu tanggal 13 September, hari Senin lagi, udah waktunya aku kontrol, dan hasil USG aku itu langsung disimpulkan ya, atau diberitahukan oleh dokter spesialis penyakit dalam yang nanganin aku dari awal. Kata dokter, ini semuanya normal, ibu jangan khawatir, ini berarti hanya dari asam lambung. Berarti sekarang kita ngecek langsung ada apa di lambungnya, kenapa gasnya banyak. Kita endoskopi. Pokoknya dokter aku itu benar-benar baik banget, luar biasa. Dia tuh gercep banget loh, dia nggak mau nunda-nunda, takut ada apa-apa. Oke, sekarang saya rujuk kamu endoskopi, karena di rumah sakit ini nggak ada alat endoskopi, jadi aku rujuk ke yang ada endoskopinya ya, masih rumah sakit yang sama tapi yang agak gedean ya. Akhirnya aku dirujuk. Keesokan harinya aku dirujuk sebenarnya, tapi aku nggak ke rumah sakit rujukan dulu, aku masuk kerja karena aku nggak enak ya, izin dulu. Aku lagi masuk kantor dulu, dan besoknya aku izin lagi hari Rabu kalau nggak salah waktu itu ya, hari Rabu aku langsung ke rumah sakit rujukan. Pada saat ke rumah sakit rujukan ternyata aku ketemu lagi dengan dokter spesialis penyakit dalam. Nah pada saat itu dia lihat surat rujukan aku, ternyata
ini di endoskopi katanya. Jadi aku nggak perlu lagi periksa karena rujukan dari dokter spesialis rumah sakit sebelumnya ini ditujukan atau dirujuk untuk endoskopi. Jadi aku dijadwalkan lagi pada hari Selasa. Selasa kamu kesini lagi karena dokter spesialis untuk yang endoskopi itu hanya ada hari Selasa dan hari Kamis. Oh my god. Berarti masih lama dong dok, masih 6 hari lagi. Oke, akhirnya aku pulang lagi dan aku tetap menggunakan BPJS ya. Aku nggak bayar sepersen pun. Nah, tibalah hari Selasa, aku pikir aku izin ke kantor lagi karena hari Selasa ya, bukan weekend. Jadi aku izin endoskopi. Ternyata endoskopi itu nggak semudah yang kita bayangkan, dijadwalkan datang langsung endoskopi. Enggak. Ternyata endoskopi itu banyak banget syaratnya. Kita harus ngambil darah dulu, cek paru-paru, cek fungsi hati, takut ada kelainan atau ada penyakit lain. Jadi pada hari Selasa itu aku diambil darah, kemudian toraks ya, cek paru-paru dan cek segala macam. Kata perawatnya ya, perawat yang nanganin aku, kalau misalnya ibu ditelepon pada malam hari berarti takutnya ada penyakit lain, itu nggak bakalan jadi endoskopi. Jadi endoskopi juga kita harus sehat ya, kalau misalnya kita ada penyakit lain itu nggak bakalan boleh endoskopi. Dan alhamdulillah pada saat di endoskopi pada saat diambil darah dan juga cek paru-paru ya, toraks di hari Selasa, alhamdulillah aman semuanya. Dan pada hari Rabunya lagi-lagi aku izin masuk kerja ya demi sehat. Aku izin terlambat karena aku harus PCR. Jadi banyak banget kemarin yang komen pun katanya Selasa mau endoskopi. Ternyata itu nggak semudah itu ya. Aku harus ambil darah dan juga cek paru-paru dulu. Kemudian setelah hari Selasa cek paru-paru dan cek darah ya, dan cek kesehatan segala macam, hari Rabunya aku baru PCR. Dijadwalkan jam 7 pagi. Setengah 7 aku udah di rumah sakit, ngambil nomor antrian lagi untuk PCR. Habis itu aku masuk kerja. Dan keesokan harinya lagi-lagi aku izin hari Kamis tanggal 23 September karena aku jadwalnya endoskopi. Jujur, aku tidak pernah mimpi bakal di endoskopi. Aku nggak pernah ngebayangin alatnya seperti itu. Dan pada saat itu harus didampingi. Alhamdulillah semuanya aman, PCR aku negatif. Aku didampingin sama suami. Suami aku juga harus antigen. Tapi antigennya itu antigen pendamping kita bayar sendiri ya. Jadi di rumah sakit yang tempat aku endoskopi itu bayarnya 90.000. Kalau aku PCR-nya itu free ya, ditanggung sama BPJS. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan pada saat itu hari Kamis aku langsung ke rumah sakit mau endoskopi didampingin suami. Nyampe di rumah sakit itu aku udah jam 9 lewat, ternyata jadwal dokter itu jam 12, aku nunggu dan daftar lagi untuk kamar ya, karena kita di situ nanti akan dipasang oksigen, diinfus juga kalau misalnya ada apa-apa. Dan pada saat itu banyak juga yang antri ya, sekitar 5 orang kalau nggak salah juga, mereka mau endoskopi dengan keluhan yang sama ya, GERD juga. Ada sih satu keluhannya berbeda tapi dia juga butuh endoskopi. Dan pada saat itu sudah jam 12 siang, dokternya sudah datang dan aku itu peserta pertama yang endoskopi. Dan seumur-umur aku baru kali itu endoskopi, deg-degan, pengen nangis. Aku pasrahkan semuanya. Pada saat itu susternya ngomong ya, perawatnya ngomong ke aku, ibu duduk dulu di tempat tidur orang sakit itu loh. Tempat tidur, dan samping kiri kanan depan belakang aku itu semuanya kamera. Dan aku melihat selangnya itu, Masya Allah banget, pengen nangis, pengen kabur, sebenarnya takut banget. Aku sambil berkaca-kaca ngelihatnya, ya Allah itu yang bakal masuk di perut aku melalui mulut. Tapi aku pasrah, ya Allah, sambil berdoa, semua doa yang aku baca, sholawat dan lain-lain, minta kelancaran. Dan aku tuh nggak ngabarin mama dan keluarga aku yang lain ya, aku pengen mereka tahu aku sehat ya, karena takut mereka khawatir. Nah, dan pada saat itu datanglah dokternya, aku langsung dibius. Aku dibiusnya itu lokal ya, jadi bukan bius total. Jadi hanya disemprot aja lidah aku itu nggak berasa ya, nggak bisa ngangkat. Jadi kita itu masih ngerasain, masih sadar aku dibius, masih dengar obrolan dokter. Pada saat itu ada 3 orang dokter, ada perawat senior dan perawat yang lain. Pokoknya ada 3 orang yang nanganin aku, disuruh relax, pasrah. Oh my god ya, ternyata seperti itu ya rasanya, Masya Allah banget. Kurang lebih 15 menit selesai, alhamdulillah, dan hasilnya langsung keluar pada saat itu juga.
Buat kalian, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Kalau misalnya pengen endoskopi, pikirkan dulu ya, karena emang aku pengen ditanganin sejak dini. Aku takut jangan sampai makin parah ya. Makanya aku memutuskan untuk endoskopi, karena aku tuh jauh dengan keluarga. Makanya aku tuh paling takut sakit. Dan keesokan harinya aku ke dokter spesialis penyakit dalam, dibacakan hasilnya yang nanganin aku sebelum sebelum di endoskopi. Nah, pada saat itu kata dokternya, ini kamu semuanya aman, baik-baik aja, alhamdulillah. Dan ternyata diagnosanya itu, karena dari kemarin itu banyak banget yang nanya diagnosa. Untuk diagnosa aku itu adalah peradangan lambung. Ya, kenapa peradangan? Karena banyak asamnya. Jadi banyak banget asamnya, kata dokter yang endoskopi aku itu sampai kuning. Itu pantesan aja padahal aku sering sikat gigi. Iya, dan juga rutin untuk bersihin karang, tetap aja kadang gigi aku itu kuning. Ternyata itu emang asamnya bisa menghancurin gigi kita, guys. Jadi harus hati-hati. Nah, dan pada saat itu kata dokter, kamu gak usah khawatir, ini insya Allah masih bisa diobatin. Aku dikasih obat ya sama dokter yang endoskopi aku, tapi itu nggak di cover BPJS. Dan akhirnya aku cover sendiri ya, aku bayar sendiri, beli sendiri di apotek di luar, dan harganya menurut aku lumayan ya, karena tanggal tua saat itu. Harganya itu adalah 350.000. Aku 2 macam. Nanti untuk nama obatnya aku cantumkan di kolom description. Kata dokter yang endoskopi aku itu diminumnya 2 minggu, insya Allah baikan. Yang jelasnya kita menghindari pantangannya. Pokoknya untuk nama obatnya itu adalah Maxium dan juga Fometa. Mungkin kalian udah tahu ya, nanti Bunda akan cantumkan di link description ya untuk nama-nama obat. Kemudian pada saat ke dokter spesialis penyakit dalam yang nanganin aku sebelumnya, aku dikasih lagi, setelah mengetahui hasilnya, dikasih lagi obat, ada beberapa macam, ada 3, dan dia mengatakan, kamu habisin dulu aja obat yang Maxium ya, yang aku tebus sendiri di luar, karena ini udah bagus banget, obat lambung paling bagus. Setelah ini habis, baru lanjutin obat yang dokter berikan. Jadi aku nanti konsultasi lagi 2 minggu ke depannya, hari Jumat depan. Alhamdulillah setelah aku endoskopi, setelah tahu semuanya, jadi rasa panik ya dan pikiran aku itu jadi tenang, dan juga aku jadi lega ya. Selama ini kan Masya Allah takut ya, hampir rasa takut ya. Jadi pokoknya buat kalian ya, ini saran aku, kalau misalnya, karena yang tahu kesehatan kita itu kita sendiri. Kalau misalnya kalian merasa, aduh kayaknya aku nggak baik-baik aja nih, lambung aku misalnya makin hari makin aneh rasanya, minta dirujuk aja, minta langsung konsultasikan ke dokter spesialis ya, karena hanya dokter yang mengetahui, apalagi kan lambung di dalam perut ya, tanpa dilihat oleh manusia, hanya dilihat oleh dokter yang ahli, itu pun dia melalui kamera ya. Dan canggihnya itu dia bisa melihat semua isi perut kita ya, meskipun luar biasa banget menurut aku ya rasanya. Jadi sih itu dia ya untuk sharing aku kali ini. Dan aku tuh udah ngalamin asam lambung sebenarnya udah 2 tahun ya. Karena banyak yang nanya juga kemarin, Bun, udah berapa lama sih ngalamin asam lambung dan GERD? Udah sekitar 2 tahun, dari tahun 2019 itu. Dan untuk penyakit GERD itu benar-benar menyiksa banget dan cepat lelah ya. Mungkin kalian juga pernah ngerasain. Dan beberapa ibu-ibu juga aku ketemu di rumah sakit, mereka juga pengen endoskopi kayak aku, tapi belum dirujuk sama dokternya. Jadi untuk dirujuk itu sebenarnya tergantung dari dokternya ya, nggak harus ya, nggak serta-merta kita ke dokter spesialis penyakit dalam langsung dirujuk untuk endoskopi, itu enggak. Jadi tergantung dari keputusan dokternya. Untuk syukur-syukur kita dapat dokter yang baik, yang karena yang mengerti sama kita, seperti itu ya. Oh ya teman-teman, jadi untuk nama obat ya, dan obat-obatan apa saja yang aku minum setelah diagnosanya, dan juga setelah kelihatannya atau hasil endoskopi aku setelah kelihatan, nanti akan cantumkan di kolom description. Tapi itu jangan diminum sembarang ya, jadi harus dikonsultasikan dulu ke dokter ya, karena penyakit lambung itu benar-benar sensitif banget. Jadi kita nggak boleh mengkonsumsi obat sembarang. Jadi kalau misalnya kalian ingin mencoba seperti obat aku yang aku minum, tolong dikonsultasikan dulu ke dokter ya, karena hanya dokter yang bisa mengetahui apakah itu bagus untuk kita atau enggak, karena kondisi lambung masing-masing itu berbeda ya, dan juga kondisi GERD ya atau tingkatannya itu berbeda-beda. Jadi itu sesuai dengan diagnosa dari dokter yang endoskopi atau dokter spesialis penyakit dalam yang nanganin aku sampai dengan saat ini.
Oke guys, cukup sekian ya untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan buat kalian yang menderita GERD ya atau asam lambung, mudah-mudahan cepat sembuh. Kita saling mendoakan. Ayo semangat sehat, dan jangan lupa untuk olahraga ya, olahraga ringan aja. Itu juga bagus untuk kesehatan kita. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke sosial media kalian dan ke teman-teman kalian membutuhkan. Jangan lupa untuk terus dukung channel Arifah dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye.